Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, Alhamdulillah kali ini saya bisa silaturahim kepada Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan Ustadz. Tentu Ustadz sebagai Ketua Majelis Tabligh itu punya kegiatan yang sangat banyak. Gimana kira-kira kiat menjaga sehat bagi seorang aktivis? Ahlan wa sahlan Ustadz ya, dan rekan-rekan dari kru kajianmu ya, PDM Magelang. Tentu kami dan rekan-rekan di Majelis Tabligh ya sangat bersyukur ya, berbahagia atas kunjungan Ustadz nih dan rekan-rekan, juga milik ya Pusdiklat kita yang baru nih ya, Tabligh Institute, yang insya Allah kita proyeksikan untuk menjadi kawah candra di muka ya, kaderisasi mubalik khususnya untuk masa generasi emas Ustadz ya, masa 2035-2040. Terkait apa yang Ustadz sampaikan, saya kira sederhana saja ya, di Muhammadiyah kita, apapun posisi kegiatan ya, yang paling pokok bahwa ya kita jalani dengan hati, kita jalani dengan ikhlas gitu ya, ikhlas, gembira ya. Tujuan untuk kemaslahatan ya. Saya sangat yakin kalau semua yang ada di persyarikatan dilaksanakan dengan ikhlas, baik ya, sungguh-sungguh, kesehatan itu akan berjalan paralel. Karena kesehatan itu anugerah dari Allah ya. Jadi kata kuncinya ikhlas dan gembira gitu. Ya, kita ikhlas ya, meluruskan niat selalu bahwa tujuan masa jangka jauh kita di persyarikatan ini bukan hanya untuk kemaslahatan di dunia, tapi ini menjadi pintu surga kita Ustaz. Amin amin ya. Jadi yang jauh di depan kita ini bukan semata-mata kegiatan kita saat ini, tapi jauh di depan. Nah, inilah yang melahirkan energi bagi kita semua. Ya. Ustadz ini tidak serius, tapi itu juga tidak main-main. Iya. Banyak cara orang mendapatkan hidayah untuk jadi Muhammadiyah. Ada yang karena nasab, ada yang karena nasib gitu ya. Ada karena nisab, mungkin karena bekerja gitu. Iya, iya. Dan lain-lain. Mungkin karena keturunan orang tua. Dan kalau Ustadz sendiri jadi Muhammadiyah? Kalau saya pernah menjawab pertanyaan ini sejak lama ya, mungkin sebagian juga kawan-kawan mencatat gitu ya. Jadi saya itu tinggal, dan saya kira umumnya rekan-rekan khususnya di Pulau Lombok, masa kecil kita berada di komunitas yang memang mayoritas di situ ya, Nahdlatul Wathon, yang secara kultural itu amaliyahnya itu saya kira sama dengan rekan-rekan kita di Nahdliyin ya. Tetapi saya berasal dari keluarga yang ayah saya itu secara pribadi sangat dekat dengan seorang tokoh Muhammadiyah. Itu namanya Kiai Haji Abdul Haris. Beliau ini pernah mengalami pendidikan di Darul Hadis di Mekah itu selama 40 tahun. Di kampung beliau itu dulu, Buya Syafi'i Ma'arif itu diletakkan sebagai anak panah Muhammadiyah. Oh ya. Selesai beliau menyelesaikan pendidikan mu'alimin, beliau mengabdi di kampungnya Allah Yarham Haji Abdul Haris. Jadi beliau ini seorang ulama hadis yang luar biasa, sehingga kalau Buya Hamka itu rawuh di Nusa Tenggara Barat, itu selalu menyempatkan diri untuk hadir dan sowan kepada Tuan Guru Haji Abdul Haris. Jadi ayah saya secara personal sangat dekat. Dan kemudian ketika saya belajar di pesantren,
tentu setiap saya pulang ya pada masa liburan itu hampir menjadi kewajiban saya sowan kepada beliau. Ini adalah hubungan emosional ya sebagai seorang muslim, bahwa pandangan-pandangan keagamaan beliau sejak itu saya sudah memiliki interaksi. Yang kedua, ini yang saya anggap relasi yang bersifat emosional sebetulnya. Oke, ya. Lalu naik ketika saya berada di pesantren Gontor ketika itu, saya berinteraksi dengan tokoh-tokoh ya yang juga sangat signifikan ya di pergerakan kita di Persyarikatan Muhammadiyah ya. Misalnya ada waktu itu Pak Habib Hirzin, Betul. kemudian ada Pak Din Syamsuddin ya. Dan saya kira beberapa tokoh yang lain yang ketika itu kita secara intelektual itu terbangun semacam silatul fikri. Nah, ini yang saya sebut sebagai fase intelektual, fase intelektualitas dari narasi keberagamaan yang tanda petik sekarang disebut berkemajuan. Iya. Nah, kemudian fase ini lebih lagi saya matangkan ketika saya belajar di Arab Saudi ya, di Madinah. Oke, ya. Di situ saya berinteraksi langsung dengan pemikiran-pemikiran besar ya, tokoh-tokoh yang juga mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan, baik yang berasal dari Jazirah Arabia, termasuk juga yang berasal dari Mesir misalnya. Kita berinteraksi dengan karya-karya Rashid Ridho dan seterusnya itu, termasuk Abduh ya. Ini yang saya sebut sebagai fase intelektual. Nah, begitu saya kemudian pulang ke Indonesia, saya bersyukur bertemu dengan tokoh-tokoh kunci Muhammadiyah, misalnya ada Pak Prof. Amin Rais, Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian ada Pak Suprapto Ibnu Juraimi, ada Pak Mukhlas Abrar, ada kemudian Pak Allahyarham Pak Dasron Hamid, kemudian ada Pak Said Tuhulele ya, tadi Pak Yunhar saya sebut, dan lain-lain. Ini bergabung ya dengan satu kegiatan yang dikelola oleh Pak Amin. Nah, di sini saya ketika dulu Pak Amin Majelis Tabligh apa? Bukan, Pak Amin sudah tahun itu kan sudah 99 ya. Pak Amin Majelis Tabligh itu kan 85. Jadi saya kira satu dekade setelah itu saya berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh yang memang kunci di Muhammadiyah kemudian Saya kira tokoh-tokoh yang saya sebut itu termasuk Pak Kunto Wijoyo, ada juga Pak Syahirul Alim dan lain-lain. Saya menimba ilmu dari mereka-mereka ini yang menurut saya juga secara pemikiran ya, saya tidak mengatakan kontradiktif, tetapi saling memperkaya hazanah ya. Kita mengetahui misalnya antara Pak Amin, Buya Syafi'i, bahkan juga Pak Haidar Nasir waktu itu aktif ya, untuk mengisi kajian-kajian di pesantren Budi Mulia. Dan kemudian saat ini ketika sudah menjadi pengurus ya, tahun 2000 saya jadi pengurus di Majelis Tarjih Wilayah, kemudian 2005 di Tabligh sampai hari ini, saya mengatakan ini adalah fase spiritual. Jadi itu yang saya katakan, bukan lagi fasenya mencari, tetapi ini adalah suatu perjalanan panjang ya saya kira, dan oleh karena itu saya sangat concern di bidang ini. Jadi artinya Ustadz itu sudah sejak pulang dari Madinah? Ya, bukan pulang dari Madinah, memang sejak, kalau tadi diuraikan, tapi kan itu tidak secara resmi organisasi Artinya dari fase emosional, intelektual sampai sekarang spiritual. Itu kita. Kalau state of mind sudah sejak lama gitu ya? Iya, jadi mungkin state mind itu sudah terbangun secara tidak langsung. Mungkin berbeda pengalaman dengan kawan-kawan yang dari Ortom ya. yang memiliki
proses terstruktur. Ya, terstruktur dan seterusnya. Jadi mungkin saya lebih menyelami Muhammadiyah itu secara kultural daripada secara struktural. Ya. Yang hari ini insya Allah kultural dan struktural sudah jadi satu. Sudah menjadi satu. Iya. Nah, jadi saya yakin sekali bahwa kalau dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana, maka secara makro tentu itu maknanya Islam. Tetapi secara mikro maka sabili ya di sini ya inilah jalan kita di Muhammadiyah. Kita punya manhaj, kita punya sistem, punya ideologi gerakan dan seterusnya. Jadi ternyata pergaulan dengan tokoh-tokoh persyarikatan itu menjadi sangat penting ya? Ya, sangat penting Pak. Justru menurut saya kita langsung mengambil dari muara. Ya. Kan berbeda kalau kita memahami Muhammadiyah tapi menggunakan perspektif orang yang berada di luar tradisi. Betul. Taruhlah misalnya saya sendiri sarjana filsafat, tetapi ya terus terang saja saya lebih memaknai Muhammadiyah daripada perspektif ulama dan tokoh-tokoh kita ketimbang misalnya saya menggunakan kacamata para filosof yang ada di barat. Mungkin secara pemikiran, intelektualitas mereka bisa memahami banyak persoalan, tetapi secara irfani mereka tidak akan sanggup menembus itu. Nah, Muhammadiyah ini kan bukan hanya aspek yang bersifat intelektualitas, tetapi ada aspek-aspek yang bersifat irfani, ada yang bersifat qalbiyah. Nah, ini yang tidak sanggup diraih oleh orang-orang outsider. Betul. Ya, mereka observer, tetapi tidak ada penghayatan. Betul, tidak ada aspek penghayatan. Dan kalau kita terjebak dengan pandangan-pandangan sekularistik, maka seperti kata Pak Djarnawi Hadikusuma, orang akan terjebak dengan menjadikan Muhammadiyah ini hanya sebagai sebuah organisasi yang terpisah daripada ruh Islam itu sendiri. Nah, ini berbahaya. Saya kira ini sebuah pengalaman yang luar biasa, jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Ustadz, sebagai ketua Majelis Tabligh dan karena Muhammadiyah itu gerakan dakwah, maka tabligh kan menjadi ruhnya gitu. Tantangan dakwah ke depan yang tentu sangat berbeda dengan katakanlah 5 tahun yang lalu saja itu sudah sangat berbeda. Betul. Gimana ini Majelis Tabligh menyambut persoalan ke depan? Pertama saya orang yang termasuk concern dengan ada satu hadis Nabi. Hadis Nabi itu berbunyi la tajtami ummati ala dhalalah. Ini garansi dari Nabi, umatku ini manakala mereka bersatu padu, konsisten dengan dan committed dengan kebenaran, insya Allah mereka ini tidak akan tersesat. Nah, saya memandang Muhammadiyah ini secara jam'iyah dan jamaah itu memiliki sistem dan mekanisme yang memproteksi Muhammadiyah, termasuk juga tokoh-tokohnya saya kira, dari berbagai macam arus penyimpangan. Nah, ini sering saya katakan, betul. Saya pernah katakan kepada Ustadz Jazir ya di Joko Karian, mungkin kita secara pribadi tidak mencapai karomah Ustadz, tetapi Muhammadiyah sebagai satu organisasi umat, jam'iyah dan sekaligus juga jamaah, itu dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai jamaah ya? Sebagai jamaah. Maka kalau Ustadz tadi bertanya bagaimana prediksi dan pandangan futuristik Muhammadiyah tentang masa depan, sebetulnya ketika kita ribut tentang era disrupsi hari ini, era keterjungkir balikan, kalau kita mau jujur membaca misalnya pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah dari tahun 2005 taruhlah 20 tahun terakhir, pandangan futuristik Muhammadiyah itu semuanya sudah tercatat, Ustaz. Dari pernyataan jelang 1 abad, pernyataan 1 abad, dan semuanya itu sampai Muktamar Makassar ya? Iya, sampai Muktamar 2015 itu apa yang hari ini menjadi isu manusia bukan hanya di Indonesia regional, tapi di skala global itu Muhammadiyah secara substantif itu sudah meneropong.
Oleh karena itu saya katakan, ini Muhammadiyah luar biasa. Dia bisa meneropong satu peristiwa yang jauh terjadi ke depan. Walaupun istilah teknis yang digunakan pada taruhlah 15 tahun atau 17 tahun yang lalu itu tidak persis seperti ini, tapi substansinya sama, Ustaz. Nah, oleh karena itu kata kunci yang paling pokok di dalam menghadapi masa depan itu adalah kesiapan kita untuk berubah.